Ya, sambil nunggu pemateri ya. Jadi ahlan wa sahlan kepada ayah dan bunda di seluruh peserta program untuk pemberangkatan ke Al-Azhar Kairo, Mesir, yang mana pada hari ini kita ingin memberikan penjelasan tentang adanya regulasi baru terkait dengan alur pendaftaran untuk Al-Azhar, agar hal ini bisa dipahami sehingga tidak menjadi miss ya, bahwa Markas Quran, kemudian juga mediator-mediator yang lain, insya Allah sebisa mungkin dan berusaha untuk mengikuti alur secara benar dan tepat, sehingga anak-anak yang berangkat ke Al-Azhar Kairo bisa terlindungi hak-haknya. Karena kalau asal sembarangan berangkat, kemudian asal ikut terbang asal ini, maka nanti imbasnya anak-anak yang akan mengalami kesulitan ya saat berada di Kairo, Mesir. Nah, maka di sini perlu diperjelas dan perlu disimak oleh seluruh orang tua maupun peserta. Jadi kita ikut program Mahat Al-Azhar itu nggak kucuk-kucuk terbang ke Kairo ya. Makanya kalau ada yang nanya akhir-akhir ini daftar ke Markas Quran untuk program Mahat Al-Azhar, kami menyampaikan untuk pemberkasan paling cepat setidaknya 6 bulan ya. 6 bulan karena memang adanya regulasi yang baru. Kalau dulu kita menyampaikan kurang lebih 4 bulan proses pemberkasan. Bahkan kalau dulu malah cuma 2 bulan ya. Yang tahun 2020 sampai 2021 itu cuman kita ngurus visa ziarah, habis itu berangkat ke Kairo. Sekarang regulasinya sudah lebih komprehensif ya, dan hal ini tujuannya baik ya. Tujuannya baik, kenapa? Karena semakin banyak anak-anak yang berangkat ke Kairo, Mesir, tentunya butuh perlindungan ya, butuh perlindungan, butuh aturan yang jelas, dan juga prosedur-prosedur yang memang bisa dipahami dan disepakati oleh berbagai pihak, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Mesir. Karena apalagi kita ini hubungannya adalah dua negara ya. Kalau kita kuliah atau sekolah di Bogor misalnya, ternyata kita ada problem, kita mau pulang ke Jawa mudah gitu ya. Atau kita sekolah atau kuliah di Sumatera, ada problem ya kita mudah. Tapi kalau kita kuliah atau sekolah di Timur Tengah, di luar negeri ada problem, itu kan butuh regulasi-regulasi yang cukup prosedural ya. Nah, maka di sini ikuti agar tidak ada problem. Insya Allah kalau semua diikuti, semua dipahami alurnya, tujuannya adalah baik, agar adik-adik anak-anak yang berangkat ke Al-Azhar Kairo itu bisa terjamin hak-haknya dan juga bisa terjaga dari sisi kelegalan dokumennya. Nah, ini kita akan mendengar langsung. Nanti ada 2 pemateri ya. Yang pertama adalah Ustadz Yumna, beliau adalah ketua asosiasi ya, asosiasi untuk mediator Mahat Al-Azhar, dan juga ada Ustadz Salahuddin Barsyah yang tadi beliau yang akan mendampingi menjadi moderator, dan beliau alumni Al-Azhar ya, dan juga saat ini sebagai mahasiswa pasca sarjana di Kairo, Mesir ya. Maka insya Allah senior-senior Al-Azhar nggak akan tinggal diam ya. Adanya hal-hal ini, kakak-kakak Al-Azhar, senior Al-Azhar semuanya siang malam berjibaku membantu adik-adik yang Kairo. Maka di sini mohon semuanya nanti kita saling menghormati dan saling menghargai ya. Adapun yang mungkin ada permasalahan-permasalahan, mungkin ada, soalnya peserta dari markas itu visanya sudah 2 kali pengajuan ya. Ada kemarin itu sebelum Lebaran sudah diajukan visa ziarah, ternyata qadarullah peraturannya berubah.
kemudian kita ajukan pakai visa pelajar non al-Azhar, qadarullah nanti kita akan menyimak update terbaru tentang bagaimana pengajuan visa yang terakhir nih. Begitu juga bagaimana nanti dengan pesta-pesta yang baru. Ya, alhamdulillah. Ustaz Jumlah belum hadir ya? Ustaz Abdullah juga belum. Ya, sambil silaturahim. Dan ini kan mungkin baru pertama kali ada yang bertemu. Waalaikumsalam, Ustaz Anam, Abdullah sudah masuk. Oh, Ustaz Abdullah sudah masuk. Masuk pelan, Ustaz. Ya, alhamdulillah beliau senior juga di Al-Azhar ya. Dan banyak juga membantu adik-adik yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, ini ahlan wa sahlan. Ini khusus dari markas Quran atau dari mediator lain, Ustaz, kira-kira? Apanya, Ustaz? Untuk undangan ini dikhususkan untuk markas Quran atau disebar juga ke mediator lain? Oh, khusus markas Quran. Khusus markas Quran aja. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah. Ya, ini memang bantuan yang sangat kami butuhkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif ya terkait dengan alur pemberkasan pendaftaran yang baru untuk program Mahat Al-Azhar. Ya, ini ahlan wa sahlan kepada ayah bunda, salam kenal. Mungkin ada yang belum pernah ketemu dengan saya atau belum melihat saya ya. Mungkin belum lihat di stasiun TV ya. Saya biasanya nongol di tengah malam tapi ya. Nah, di sini saya Khairul Anam dari pimpinan Markas Quran, founder Markas Quran yang berkeinginan membantu baik adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan di Mesir, Yaman maupun di Turki dengan jalur yang insya Allah jalur yang aman, jalur yang terbaik dan tentunya jalur yang legal ya, karena tentunya menjaga anak-anak yang berangkat ke Timur Tengah itu hal yang luar biasa. Yang melihat perkembangan mereka akhirnya diterima di pendidikan tinggi yang mereka itu tentunya kebahagiaan dan kebanggaan untuk kami juga. Dan maka di sini kepada seluruh orang tua untuk benar-benar memperhatikan nanti penjelasan dan silakan nanti apabila ada pertanyaan utarakan dan disampaikan sejelas-jelasnya ya. Ya, nanti berarti ada Ustaz Abdullah sebagai pemateri tambahan yang juga akan membantu menjelaskan tentang regulasi yang baru. Jadi regulasi ini, ayah bunda yang hadir di sini bukan untuk menyulitkan. Nah, ini harus mindsetnya. Jadi jangan sampai nanti mindsetnya, wah tambah sulit, wah tambah ribet, bukan. Regulasi ini yang diadakan pemerintah adalah untuk melindungi, ya, melindungi hak-hak nanti anak-anak adik-adik yang ada di Kairo. Ya, nah, tentunya semakin banyak anak-anak, semakin banyak mediator, ya pasti ada yang baik, ada yang kurang, begitu ya. Ada anak-anak yang mungkin terbiasa dengan aturan di pondok, terbiasa dengan aturan di rumah, tapi ada juga yang nggak terbiasa dengan aturan di pondok dan nggak terbiasa aturan di rumah. Tiba-tiba berangkat ke Kairo, tidak ada yang ngawasin, kan ini akan berpotensi menimbulkan masalah. Jadi adanya regulasi-regulasi ini adalah untuk menjaga dan mengamankan anak-anak kita semua, ya. Emang nggak kedengaran? Kalau kita ngomong nggak? Ya orang lokal. Contohnya aturan yang terbaru ini boleh saya tampilkan nanti ya. Aturannya itu adalah dulu boleh ngekos gitu ya peserta yang ke Al-Azhar. Sekarang aturan dari Aslima atau asosiasi tadi Mahat Al-Azhar itu nggak boleh ya, harus asrama. Ya. Jadi ini memang tujuannya tadi menjaga adik-adik jangan sampai nanti jadi liar di Kairo ya. Karena tentu karena ini juga membawa nama baik bangsa Indonesia, membawa nama baik negara kita. Karena kalau ada yang masih puber ya, dia baru menginjak remaja, merasakan kebebasan di Kairo, khawatir nanti agak liar sehingga menimbulkan problem. Jadi aturan yang dibuat oleh Aslima adalah wajib asrama.
kemarin ada itu salah satu peserta menyampaikan, Ustaz, saya mau ngekos, bahkan sudah nyari kosan sendiri gitu ya sama teman-temannya. Wah, ini bahaya. Langsung kami mohon maaf nggak bisa, harus ikut asrama. Ya. Bahkan sampai ada yang kejadian-kejadian juga ya, waktu sebelumnya kami masih melonggarkan aturan, anak-anak ada yang di asrama itu berbuat ulah gitu ya. Mohon maaf, ini harus kami sampaikan juga kepada orang tua. Ada yang berbuat ulah mengatakan bahwa di asrama itu nggak ada kegiatan ke orang tuanya sehingga pengen ngekos segala macam. Tapi ketika kami konfirmasi ke kakak mentor, kegiatan asrama berjalan normal, cuman memang ternyata anak tersebut pengen ngekos sehingga diajak teman-temannya, sehingga membuat, ya mohon maaf ya, informasi-informasi fiktif gitu ya. Wah, nggak ada kegiatan di asrama, kakak mentornya jarang ada di asrama. Wah, padahal ketika kami konfirmasi, kontrol ke sana ya, dan kami pun tabayun ke peserta yang lain, mentornya ada terus kok. Gitu. Kegiatannya normal berjalan. Ternyata ketika kami telusuri, dari peserta tersebut mengatakan hal tersebut ke orang tuanya, cuman biar diizinkan ngekos gitu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang seperti ini yang kurang baik ya, sehingga khawatir nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik saat di Kairo. Jadi ini mohon dipahami untuk orang tua agar nanti ketika informasi-informasi dari anak, bukannya nggak boleh percaya ya, tabayun kepada kami. Ya, kalau ada anak yang menyampaikan, Ustaz, ini kata anak saya, katanya nggak ada program ini, tabayun kepada kami. Ya, kemudian jika ada sesuatu hal, tabayun kepada kami. Baik. Atau mungkin diwakilkan oleh Ustadz Abdullah kali ya? Salah. Untuk penyampaiannya, biar mungkin kalau Ustadz Yumna masih di jalan nanti bisa nyusul. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Anda mulai aja ya, Ustaz ya. Oh gitu, ya, baik. Ustaz Abdullah, Mungkin silakan langsung dimulai, Ustaz Abdullah. Oh, langsung aja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya Afwan, ini saya nggak off-kan kamera ya, dan tadi jaringannya memang agak sedikit lambat dan ya saya baru bisa masuk sekarang. Itu piring taruh di bawah. Halo? Iya, lanjut Ustaz. Ada yang masih bicara ya? Oh, ada ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan secara singkat bahwa memang ada regulasi-regulasi ini, tujuannya KBRI adalah untuk menertibkan dan memberikan perlindungan ya untuk WNI di Kairo ya. Nah, di sini saya jelaskan dari awal ya, Tolong yang lain agak di-mute dulu ya. Suara saya jelas, Ustaz? Ya, tadi ada yang bersuara, mohon di-mute dulu untuk yang lainnya. Hanya satu saja pemateri saja. Ya, udah. Oke. Jelas Ya. Ustaz Abdullah. Nah, di sini saya akan lanjut, Ustaz Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan awal perubahan regulasi itu ya. Tanggal 4 April ya, waktu itu KBRI pertama kali mengeluarkan regulasi bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi dari KBRI, yang mana surat rekomendasi itu adalah di antara syarat untuk masuk ke Mahat ya, untuk mendaftar ke Mahat, diwajibkan untuk siswa
pergi ke Mesir menggunakan visa pelajar. Nah, di sini tanggal 4 April, redaksi atau edaran KBRI itu sifatnya masih umum ya, karena yang kita pahami ya visa pelajar itu bisa kita dapatkan dari kedutaan itu bisa menggunakan pakai lembaga pendidikan di Mesir ya, misalnya lembaga kursus atau lembaga pendidikan yang lain gitu. Kenapa tidak langsung kita mengajukan visa Al-Azhar? Karena memang sejarahnya dari dulu ya, untuk mendapatkan visa Al-Azhar itu harus ada yang namanya ITOL. ITOL ini kalau bahasa kitanya itu ya semacam ini ya, surat tanda diterima lah begitu. Dan memang untuk mendapatkan surat tanda diterima itu anak harus datang dulu ke Kairo, kemudian baru pihak Mahat setelah mendaftar ya, baru pihak Mahat akan memberikan ISOL tersebut untuk pengajuan visa di kedutaan. Nah, atas dasar edaran itu akhirnya kita mengubah ya dari visa turis, akhirnya kita mengubah visa pelajar karena memang ada sebagian anak-anak yang sudah berangkat kemarin itu tanggal 29 Maretnya sampai sekarang itu anak-anak belum pada bisa terdaftar karena terkendala visa ya, karena padahal mereka itu datang atau tiba di Mesir sebelum edaran KBRI itu keluar. Tapi ketika mau minta rekomendasi ke KBRI, ya tanggal berapa, pokoknya setelah edaran itu keluar, itu tetap nggak bisa karena mereka masih menggunakan visa turis. Jadi KBRI-nya sangat keras saat itu. Akhirnya setelah kita tahu bahwa tidak bisa visa turis ya, padahal waktu itu visa teman-teman udah pada keluar visa turisnya ya. Mungkin Ustadz Anam waktu itu udah pernah share ya visa turis anak-anak ya. Nah, akhirnya kita langsung mengubah prosesnya menjadi visa pelajar ya. Memang kemarin setelah Idul Fitri kita proses, dan kemarin itu setelah mau mendapatkan muafakoh ya. Muafakoh itu persetujuan dari pihak National Security ya, bagian keamanan Mesir di sana udah dapat sih, bahkan ya bukan mau ya, udah dapat persetujuan bahwa anak-anak ini akan mendapatkan visa pelajar yang umum ya, non Azhar. Nah, akhirnya KBRI mungkin ya, ini kalau pengamatan saya, KBRI melihat masih ada anak-anak yang berangkat itu menggunakan visa pelajar dan visa pelajar non Azhar. Nah, KBRI nggak maunya kalau misalnya dia daftar ke Al-Azhar harus visanya Al-Azhar. Ya, KBRI ngeluarin edaran akhirnya tanggal 17 Mei itu semua pelajar yang mau mendapatkan rekomendasi harus menggunakan visa pelajar Al-Azhar. Nah, disinilah akhirnya kita harus memutar ini lagi ya, memutar otak lagi untuk mendapatkan visa pelajar Al-Azhar begitu. Yang mana untuk mendapatkan visa pelajar Al-Azhar itu harus mendapatkan ISOL yang tadi saya sebutkan di awal ya. ISOL itu adalah surat tanda diterima. Dan akhirnya sekarang ya kita dalam tahap memohon, kita udah buat pengajuan kemarin minggu lalu ke pihak Al-Azhar untuk membantu semacam dibuatkan keterangan lah atau surat rekomendasi yang itu nanti ditujukan ke Kedutaan Besar Mesir yang ada di Jakarta untuk penerbitan visa pelajar Al-Azhar begitu. Jadi sekarang prosesnya adalah dalam permohonan ke Al-Azhar, ke Mahatnya untuk dibantu dibuatkan semacam surat pengantar atau ISOL atau surat tanda diterima lah yang ditujukan untuk Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Seperti itu. Dan di tanggal 17 Mei itu edarannya selain diwajibkannya visa pelajar yang khusus Al-Azhar, itu juga adanya pembatasan keberangkatan ya. Mungkin Ustaz Anam sudah mencari ya edaran yang terbarunya, yaitu surat rekomendasi yang sebelum edaran itu keluar itu bisa kita dapatkan setiap saat ya, setiap saat. Yang penting lagi jam masuknya KBRI ya. Pokoknya setiap saat datang ke KBRI ada rekomendasi Kemenang, itu bisa dikasih rekomendasi KBRI-nya. Nah, tapi dengan ada edaran tanggal 17 Mei itu, surat rekomendasi dari KBRI itu hanya diterbitkan setahun itu hanya 2 kali. Maksudnya di 2 bulan ya, yaitu bulan September dan bulan Oktober.
Nah, di luar bulan itu KBRI tidak menerbitkan. Ya, ini sebenarnya tujuannya untuk pembatasan kan. Mengingat memang sekarang ya untuk minat masuk Ma'had Al-Azhar itu sangat tinggi dan dari tahun ke tahun itu ada peningkatan dari segi jumlah. Mungkin di sini KBRI melihat kalau tidak adanya pembatasan akan membludak ya, sama kayak dulu yang ke kuliah. Kalau dulu sebelum 2008 itu siapa saja yang memiliki ijazah madrasah aliyah atau man ya, itu bisa kuliah di Al-Azhar tanpa ada seleksi, tanpa ada kemenak dan yang lainnya. Nah, setelah 2008 karena membludak saat itu, mungkin tahun itu ini yang datang ke masjid sampai 10.000 orang ya. Nah, akhirnya setelah 2008 itu KBRI mengusulkan Kemenak untuk diadakan seleksi sebelum berangkat ke Mesir. Nah, kalau yang Ma'had nih, alhamdulillah belum sampai ke situ ya. Dan memang kalau Ma'had susah juga kalau mau diseleksi, karena yang Ma'had kan memang yang dari yang belum bisa bahasa Arab sampai sudah mahir pun diterima gitu. Beda dengan yang kuliah. Kalau yang kuliah masuk harus bisa bahasa Arab gitu. Jadi ada seleksi wajar. Cuman kalau Ma'had ini kayak mau diseleksi gitu. Justru kita masuk Ma'had itu untuk belajar ya, dari bahasa itu dari awal. Nah, jadi terkait keberangkatan itu kita menyesuaikan juga dengan penerbitan rekomendasi ya, karena khawatir ya masalah visa juga kalau kita datang di luar bulan penerbitan rekomendasi itu, khawatir masalah izin tinggal ya. Jadi sekalipun nanti ya tapi kita berharapnya kita bisa bisa visa itu cepat terbit gitu kan, akhirnya bisa akhir Agustus atau awal September itu kita bisa udah berangkat begitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Mungkin itu dari saya ya, tim pemberkasan dari Markas Quran. Setelah mungkin dari Ustadz Salahuddin, bagian berkas visa langsung yang berhadapan dengan kedutaan bisa menyampaikan progres ya. Silakan Ustadz Salahuddin. Insyaallah jelaskan ini sampai saat Yumna Ilahi belum bisa membersamai kita, tapi alhamdulillah tadi penjelasannya yang sudah diwakili oleh Ustadz Abdullah, dan memang beliau ini Ustadz Abdullah adalah salah satu anggota dari Aslima ya, asosiasi mediator yang memberangkatkan ke Ma'had Al-Azhar ya. Jadi nanti kalaupun Ustadz ya mungkin nanti bisa ngasih penjelasan juga gitu, hal-hal yang lain terkait pemberangkatan atau belajar di Ma'had Al-Azhar. Nah, pertama nih saya mau saya sampaikan, pengajuan visa pelajar di kedutaan Mesir itu seperti yang Ustadz Abdullah jelaskan tadi, bahwa ketika kita ingin mengajukan visa pelajar Al-Azhar, maka kita pengakuan yang menyatakan bahwa di ISOL itu, dari ISOL itu bisa digunakan untuk mengajukan visa di kedutaan Mesir. Nah, terus bagaimana kalau kita kan ini belum ke Mesir ya? Bagaimana kita cara mengajukan visanya? Tentunya yang menjawab ini adalah Ketua Aslima Ustadz Yumna gitu. Tapi ini tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada beliau. Jadi insya Allah nanti teknisnya kita ajukan nama-nama dulu ini kita jadikan ini yang kemarin kita udah ajukan visa pelajar umum sudah turunnya itu yaitu semacam pengesahan dari pihak keamanan di Mesir, udah turun dan kita sudah bayar, sudah turun dan kita sudah bayar dan bahkan sudah entry. Nah, dari entry ini tinggal stiker. Nah, tiba-tiba KBRI Kairo mau visa pelajar khusus, yaitu Al-Azhar, ya otomatis
kita tidak lanjutkan itu, yang kita sendiri udah mengeluarkan uang gitu. Tapi bapak-bapak dan adik-adik nggak perlu khawatir karena kita tidak meminta lagi uang tambahan kalau nanti ya kita mulai lagi, kita urus lagi pengajuan visa yang baru, visa Al-Azhar ya. Jadi nanti kita teknisnya kita ajukan nama-nama dulu yang mau berangkat. Kita ini yang belum berangkat ini ya, sekitar ada 300 orang dari berbagai mediator ya, menurut data yang saya lihat ya, dari mediator A, B, C, D, dan seterusnya, itu 300 orang. Dan itu kita tidak memberangkatkan, jadi kita tidak ada pemberangkatan mulai dari awal-awal Ramadan sampai hari ini, tidak ada pemberangkatan. Baik dari kita, Hilwa Center, ataupun dari markas lain yang memberangkatkan ke Mahat Al-Azhar, gitu, sampai sekarang. Nah, maka saya mohon adik-adik dan orang tua santri semua sudi mendoakan urusan kita, semoga urusan kita lancar dan nggak ada kendala gitu. Terus ini yang teknisnya itu nanti kita ajukan nama-namanya ke Al-Azhar ya. Setelah kita ajukan, nanti kan dia memberikan semacam isol lah. Semacam isol. Nah, dari semacam isol itu nanti kita ajukan lagi ke kedutaan Mesir. Gitu. Nah, prosesnya berapa lama kira-kira? Prosesnya ya sekitar jadi kita karena tadi Ustadz Abdul ngasih penjelasan itu KBRI Kairo tidak memberikan surat rekomendasi kecuali di bulan September dan Oktober. Maka kita mentargetkan untuk pemberangkatan terakhir itu mungkin akhir Agustus atau awal September gitu. Targetnya kita. Baik yang bersama kita ini teman-teman semua maupun dari markas-markas yang lain. Seperti itu. Baik. Ya, saya ini mohon maaf saya tidak menyebut nama satu-satu ini entah dari Hilwa Center, Al-Fazhar Center, Markas Quran, ya semuanya kita sama, kita mendapat kendala yang sama, gitu ya. Sebab itu adanya Zoom ini, meeting Zoom ini, itu tujuannya pertama untuk silaturahim. Yang kedua kita menjelaskan kondisi yang kita sedang hadapi gitu. Jadi meskipun kondisinya ini ibaratnya pahit ya buat kita ini karena semuanya udah settle, tapi KBRI selalu bukan mempersulit sih buat aturan baru seperti itu. Jadi kita ikuti secara prosedur dulu gitu. Ya mudah-mudahan ini nanti ke depan dipermudah pada saat pengajuan ke kedutaan di Mesir yang ada di Indonesia gitu, di Jakarta gitu. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Silakan. Ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya mungkin ini mewakili ada beberapa pertanyaan dari peserta Ustadz terkait dengan terutama peserta yang sudah mengajukan visa kemarin. Itu ada adik kita atas nama Hadi Haidar ya, Hadi Haidar yang kebetulan adiknya Syamil sudah berangkat, sudah di Mahat, alhamdulillah Syamil. Hanya nih kakaknya Hadi Haidar ini, beliau sebenarnya mahasiswa di Sudan, Ustaz. Nah, mahasiswa di Sudan, qadarullah di Sudan sedang terjadi pergolakan, banyak demonstrasi dan juga kurang keamanan lah, kurang kondusif. Nah, harapannya juga kemarin itu orang tuanya pingin anaknya itu cepat berangkat, karena kan khawatir ya tentang keamanan di sana yang banyak demonstrasi, kemudian juga pemberontakan dan lain sebagainya.
Nah, kira-kira solusinya untuk Ananda Hadi Haidari ini, yang beliau terkendala di Sudan, visanya juga sudah mau habis dan dalam kondisi saat ini beliau nggak pegang paspor. Karena kan paspornya dikirim ke kita ya dari Sudan dan sudah dikumpulkan kemarin. Dan kondisi ternyata harapannya tadi bisa berangkat bulan ini atau bulan depan, Juli ini ya, sehingga aman gitu lah. Ternyata qadarullah ini kan ada kondisi seperti ini. Itu solusinya gimana, Ustaz? Ya, Ustaz Abdullah, silakan dijawab Ustaz Abdullah. Yang di Sudan ini, terutama yang di Sudan, Anda juga khawatir soalnya ya, karena beliau di Sudan kondisinya sedang kurang baik dan visanya mau habis di sana. Iya, Ustaz. Jadi gimana posisinya tuh serba apa ya? Serba salah juga sih gini. Jadi gini, kalau misalnya kita tetap memberangkatkan dengan kondisi visa pelajar umum, khawatirnya terkendala saat mendaftar ya saat meminta rekomendasi di KBRI Kairo ya. Contohnya kan yang 11 anak yang dari 200 sekian anak ya yang udah berangkat lebih awal. Itu kan sampai sekarang belum bisa terdaftar karena kendala masalah visa gitu. Khawatirnya nanti itu jadi persoalan baru lagi. Nah, mungkin yang kemarin udah berangkat lebih awal itu mungkin masih bisa dimaklumi ya. Artinya bagaimanapun ya mereka harus dibantu gitu karena mereka datang sebelum edaran itu keluar gitu. Nah, kalau misalnya yang itu aja sampai sekarang itu masih dalam keadaan lobby ya, masih dalam keadaan permohonan kepada pihak mahatnya, apalagi kalau yang sudah keluar edaran kemudian kita berangkat menyelisih aturan itu gitu. Itu yang ya serba salah jadinya gitu. Jadi ya memang nggak ada cara lainnya, kita nunggu visa itu keluar saat begitu. Lalu kira-kira baiknya gimana nih untuk kita kasih rekomendasi ke orang tuanya? Apakah baiknya misalkan pulang dulu ke Indonesia sambil nunggu pemberkasan dari visa tadi, atau ya kita ikhtiar nunggu di Sudan gitu anaknya, adiknya sambil nunggu visa itu, baiknya gimana? Ya. Biar Anda juga bisa menyampaikan. Karena di sini sebenarnya belum ada. Sebenarnya itu kan kembali lagi ke ini ya, ke kondisi dari anaknya di sana ya Ustaz ya. Kalau misalnya di Mesir, ini kita bicara kondisi Mesir. Kita di Mesir nggak megang paspor, nggak ada visa gitu ya. Itu kita keluar gitu itu insya Allah masih aman lah gitu ya, masih aman. Beda kalau kita di Saudi nih, di Saudi jangankan nggak bawa paspor ya, nggak bawa visa, jangankan nggak ada visa, nggak bawa paspor tuh bisa jadi masalah di Saudi. Cuma kalau di Mesir ini masih dibilang inilah aman gitu. Nah makanya saya kembalikan lagi kondisi di sana di Sudan itu, gimana kondisi negaranya kalau kita stay di situ nggak pegang paspor begitu. Kalau memang itu dinilai ini ya riskan di sana ya mau nggak mau kan harus kita kirim dulu paspornya ke sana ya, kemudian dia harus keluar dari sana. Jadi dikembalikan ke anaknya dulu saat gimana di sana itu aman nggak kalau menunggu misalnya 2 bulan nggak ada paspor, aman nggak di sana gitu. Kalau bicara di Mesir, kalau saya sih kalau di Mesir insya Allah santai, insya Allah aman lah gitu. Cuma kalau di Sudan kita belum tahu kondisi negaranya di sana gimana. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Ya ada pertanyaan tadi dari Ustaz Hardian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Atas informasinya. Jadi Ustaz sekedar mau tanya saja gitu. Kalau kami kan masalah visa atau apa segala macam itu awam gitu. Yang jelas sih pertama bagi kami, bagi saya lah mungkin ya, bagi saya
waktunya itu loh, waktu bisa sampai ke sana itu perakiraan estimasinya itu berapa bulan, terus persyaratan-persyaratannya apakah diperbaharui kembali untuk apa persyaratan untuk kesananya, apakah seperti yang kemarin yang sebelumnya dari markas dipinta ke untuk syarat persyaratan ke Ma'had Al-Azhar. Terus kemudian kalau mengenai visa atau segala macam, mungkin kami awam dan kemungkinan selamanya kami akan awam gitu loh. Makanya kami percayakan kepada mediator yang alhamdulillah udah, kalau saya pribadi ke Markas Quran ya yang Ustadz Khairul Anam pimpin. Estimasinya kira-kira berapa bulan tuh Ustadz untuk bisa dari anak dari Indonesia ini berangkat dalam keadaan yang normal ya, tidak tadi yang seperti di Sudan atau gimana gitu loh, dengan regulasi yang baru ini. Demikian Ustadz, pertanyaannya itu saja. Silakan. Jadi pertama saya sampaikan yang hadir bersama kita ini bukan hanya markas Hilwa Center, bukan hanya markas Quran, tapi ada markas lain juga gitu. Karena link yang Ustadz Khairul Anam bagi ke saya juga dibagikan ke beberapa markas yang lain supaya dapat kita pahami bersama-sama terkait regulasi yang baru ini. Nah, pertanyaan Bapak Hardian ini seperti yang udah saya sampaikan tadi, targetnya memang kita berangkatkan itu Agustus ya, terakhir Agustus atau awal September, karena KBRI di tahun ini tidak memberikan rekomendasi lagi untuk belajar di Ma'had Al-Azhar kecuali di bulan September dan Oktober. Seperti itu, Pak. Dan untuk teknis pengajuannya ya, persyaratannya dan lain-lainnya, dokumen yang diperlukan itu sama gitu. Jadi kita nggak perlu lagi minta dokumen-dokumen untuk pengajuan yang baru gitu. Nah, kalau biasanya Pak, sebelum ada regulasi yang baru ini, pemberangkatan kita itu setiap bulan ya Pak. Jadi ya, kita pernah memberangkatkan 4 kali sehari. 4 kali sebulan. Banyak juga. Biar fokus Pak ya. Biar tetap fokus. Jadi empat kali, bahkan kita memberangkatkan 4 kali dalam sebulan. Tapi sejak awal Ramadan itu sampai sekarang kita belum memberangkatkan lagi karena regulasinya berubah gitu. Terus ya ke depan saya yakin Pak seperti ini Pak. Kita sadar bahwa undang-undang itu dijamin negara ya, dijamin Undang-Undang 1945 kan, pendidikan. Jadi nanti ke depan kalau pemerintah kita membuat aturan-aturan lagi tujuannya mempersulit sehingga kita sulit untuk daftar, ya nanti kita lawan lah gitulah bahasa ekstrimnya gitu. Kita lawan dengan jalur-jalur hukum bahwa ini tidak benar seperti itu. Jadi kita datang ke Mesir bukan meminta-minta uang sama KBRI gitu. Semua yang diminta sama pemerintah kita turuti. Dari mulai yang menyatakan bahwa kita NKRI harga mati, fakta integritas ya, kita udah buat ya. Jaminan sponsor kita udah buat. Jadi semua kita buat. Jadi nanti nggak ada lagi alasan negara menghalang-halangi pendidikan seseorang untuk melanjutkan pendidikan gitu. Karena pendidikan itu kan dijamin sama undang-undang. Gitu. Jadi kita tidak meminta uang kepada negara gitu. Jadi kita yang selalu kita optimis seperti itu. Gitu. Karena kita nggak mengajukan beasiswa seperti itu. Atau ngemis-ngemis pun enggak gitu. Kita tuh minta agar urusan-urusan ini dipermudah. Seperti itu, Pak. Gitu. Jadi saya selalu optimis ya, Pak. Ini semua kita ini yang 300 orang ya, yang saya lihat dari mediator lain juga, itu insya Allah kita berangkatkan tahun ini juga. Saya tetap optimis Pak, gitu.
sebab itu saya mohon doa Bapak dari Bapak-bapak semua yang ada di sini, wali santri semua, semoga urusan kita dipermudah. Amin. Seperti itu. Ya. Saya Alhamdulillah. kembalikan ke Ustadz Khairul Anam. Jazakumullah khairan Ustadz Salahuddin atas penjelasannya dan tadi optimisme yang luar biasa bahwa tujuan kita baik ya, bahwa sebenarnya anak-anak kita berangkat pendidikan ke Timur Tengah untuk tujuan pendidikan berkualitas, menjadi ulama-ulama tingkat dunia, itu kan juga akan memberikan efek positif untuk negara ini. Insya Allah nggak akan ada halangan ya, karena ketika kami ke Kemenak pun, dari Kemenak pun sebenarnya mendukung. Ini daripada anak-anak jadi ABG TikTokers di Indonesia aja gitu ya, mendingan jadi ulama di Al-Azhar gitu ya. Jadi ini justru hal yang bagus. Cuman memang namanya sebuah regulasi, namanya pendidikan lintas negara itu harus ada aturan. Nah, aturan ini kebetulan banget baru dirumuskannya tahun ini gitu. Jadi untuk kita yang baru mengajukan tahun ini untuk pemberangkatan dan pendaftaran kena imbasnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya belum, ya aman aja. Atau yang nanti tahun depan yang baru daftar mungkin regulasinya sudah pakem, ya insya Allah sudah normal kembali. Jadi ini memang ya kayak kita sekarang ini beli bensin aja pakai aplikasi gitu ya, itu kan ribet ya. Untuk kita yang baru pertama kali harus download dulu, isi dulu, beli bensin aja ribet banget. Mungkin nanti kalau sudah terbiasa santai aja ya. Kalau sudah menjadi ini ya santai aja ya. Itu memang awal-awal regulasi memang terasa menyulitkan dikarenakan baru dilaksanakan regulasi ini. Dan juga tadi kami tentunya juga akan menjadi pengingat juga tadi sampai disampaikan oleh Ustadz Salahuddin ya, bahwa aturan yang dibuat oleh KBRI, jika ada aturan-aturan yang terasa terlalu menyulitkan, terlalu memberatkan, tentunya kami akan melakukan advokasi ya. Para alumni-alumni Al-Azhar, kawan-kawan senior-senior di A5 akan melakukan advokasi sehingga regulasi-regulasi yang mungkin terlalu memberatkan tersebut bisa ditinjau ulang ya. Dan ini memang regulasinya berubah-ubah ya. Regulasinya berubah-ubah. Jadi tahun 2019-2020 itu visanya cukup visa turis, visa ziarah. Ya, maka kita bisa berangkatin sebulan sekali karena cuma visa ziarah doang. Daftar mahatnya nanti ketika tiba di Kairo. Baru tahun 2021 ini ada regulasi baru. Ya, ini kami perlu sampaikan ya. Regulasi awal biar cukup jelas. Sehingga nanti bisa dipahami tadi oleh teman-teman baik dari mediator markas Quran atau mediator yang lainnya bahwa kita mengikuti aturan yang ada. Nah, sebelumnya aturannya cukup visa turis nih ya, valid paspor, valid turis residen. Dari Mahat Al-Azharnya mah cukup visa turis. Ya. Nah, namun yang kedua ini yang nomor 3 nih, a letter form your embassy confirm approval to your enrollment in Al-Azhar, atau rekomendasi ya dari KBRI. Nah, rekomendasi dari KBRI baru mau mengeluarkan yang nomor 3 ini kalau visa yang digunakan adalah visanya visa pelajar. Ya, jadi yang nomor 3 ini yang perlu kita dapatkan dari KBRI. Kalau dari Al-Azhar sebenarnya visa turis pun nggak masalah ya. Visanya visa turis, visa kunjungan atau visa ziarah tidak masalah. Ya. Nah, cuman yang ketiga, karena kita dari negara, maka harus ada surat perwakilan yang menunjukkan bahwa kita mendapatkan dukungan dari negara. Nah, surat itu dikeluarkan oleh KBRI. KBRI boleh mengeluarkan kalau visa pengajuannya menggunakan visa pelajar. Nah, ini edarannya nih yang dari KBRI. Ini kami sampaikan yang dari KBRI. Nah, ini ya. Jadi KBRI Kairo tidak bisa memberikan surat pengantar ke Al-Azhar apabila calon pelajar Mahat tidak memiliki visa pelajar
dan surat rekomendasi dari KBRI. Nah, sebelumnya pun sebelum visa pelajar khusus yang disampaikan oleh KBRI hanya visa pelajar aja. Nih, ya, visa pelajar aja yang tadi sampaikan Ustaz Abdullah. Oh, kalau begitu pakai visa pelajar umum aja, sama disampaikan oleh Ustaz Salahuddin tadi. Visa pelajar itu yang penting dari lembaga pendidikan yang ada di Kairo yang mengajukan, yang mengeluarkan, gitu ya. Nah, kita udah ajukan, ternyata kemudian aturan baru lagi dari pihak kedutaan mengupdate aturan barunya. Mengupdate aturan barunya itu dengan visa pelajar yang itu disebutkan visa pelajar Al-Azhar. Nah, ini dia nih. Ini aturan barunya nih. KBRI Kairo hanya akan memberikan surat pengantar masuk Mahat Al-Azhar Kairo pada bulan September dan Oktober. Jadi dua kali setahun ya, September dan Oktober setiap tahun. Surat pengantar hanya diberikan bagi calon pelajar yang memiliki visa entry dengan tujuan studi. Jadi diperjelas lagi. Tadinya visa pelajar aja, sehingga kita berasumsi, oh berarti visa pelajar umum boleh karena nggak disebutkan visa pelajar dari mana. Tiba-tiba diupdate kembali aturannya pada bulan Mei ya. Jadi benar-benar baru sekali bulan yang lalu. Pertengahan bulan yang lalu, sehingga kami masih mengkonfirmasi lagi, yaitu menggunakan visa pelajar Al-Azhar. Jadi memang ini aturan-aturan yang masih berubah dalam rentang waktu 1 sampai 2 bulan aturannya berubah. Ya, jadi di KBRI Kairo dalam rentang waktu 1 bulan itu aturan berubah, A ke B, B ke C. Nah, ini yang kemudian kita udah terlanjur ngambil langkah A, tiba-tiba harus mengubah menjadi langkah B. Ketika kita kemudian udah ngambil langkah B, tiba-tiba KBRI Kairo mengumumkan aturan langkah C. Ya, kita sebagai mediator yang ingin memberikan jaminan keamanan, jaminan keberlangsungan adik-adik agar bisa belajar dengan cara yang baik, proses yang baik, maka kami pun mengikuti alurnya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dikhususkan pada kali ini diwakilkan oleh KBRI. Yang tadi KBRI minta surat pernyataan bahwa akan tetap pada NKRI, kita buat. Pernyataan sponsor bahwa kita menjamin keberangkatan anak ini dijamin oleh sponsor, oleh orang tua, kita buat. Jadi seluruh dokumentasi, seluruh pemberkasan yang diminta oleh KBRI sudah kami penuhi, ya, sudah kami penuhi. Hanya memang karena aturan-aturannya yang berubah, ya, sehingga kami pun berusaha mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh KBRI maupun oleh Al-Azhar Kairo, insyaallah. Baik. Ada lagi pertanyaan Ustaz Muhammad Nur Fatoni? Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Sebelumnya saya maaf belum bisa on-kan kamera, lagi di jalan. Siap. Baik Ustaz, ini kan di tahun ini masukkan visa di bulan dua bulan ya, September sama Oktober ya? Bukan, itu untuk pengajuan rekomendasi. Jadi untuk dapat rekomendasi KBRI itu hanya 2 bulan saja, September dan Oktober. Jadi KBRI hanya mengeluarkan rekomendasi bulan September dan Oktober, seperti itu. Bukan pengajuan visanya. Pengajuan visanya sebelumnya. Nah, ya. Misalnya jikalau ada satu pelajar yang kemarin saya sempat sampaikan ke Ustadz, dia insya Allah akan belajarnya di tahun besok, tahun 2023 ya. Itu kan emang baru lulus kelas 3 SMA dan emang dia sudah 30 juz. Dan emang Oktober ini mau Simaan Kubro. Nah, emang rencananya setelah Simaan Kubro SMA-nya selesai, nah kira-kira dari pengajuan itu lebih ngurusnya visa lama berapa bulan ya Ustaz? Untuk ya segala sampai berangkatnya itu.
Jadi untuk pemberangkatan Ustaz, aturannya itu kita ngurusnya dari bawah dulu ya. Pertama ngurus Kemenak wilayah. Kemenak wilayah baru Kemenak pusat. Kemenak pusat baru pengajuan visa. Jadi nggak bisa daftar langsung ke visa. Ya. Jadi kita perlu bertahap dulu. Nah, proses tahapannya inilah yang memakan waktu. Ya, ngumpulin paspor, biodata, kemudian tadi surat pengantar dari orang tua, surat persetujuan sponsor dari orang tua, itu juga memakan waktu. Jadi kami menyarankan kalau tadi karena regulasinya banyak perubahan, kalau yang ingin berangkat tahun depan, otomatis kalau tahun depan pemberangkatan itu cuma bisa dilakukan bulan Juli atau Agustus ya, karena biar visa di Indonesianya kan nggak hangus dulu ya. Jadi 2 bulan sebelum September Oktober itulah baru bisa pemberangkatan. Jadi otomatis disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang tahun ini tadi sampaikan insya Allah akan berangkat bulan Agustus atau maksimal awal September ya. Yang terutama yang sudah keluar Kemenak Pusat dan sudah siap seluruh pemberkasan ya. Terutama yang diutamakan itu sudah keluar Kemenak Pusat. Jadi syarat untuk mengajukan visa itu sudah ada rekomendasi Kemenak Pusat. Baik, kalau misalnya untuk totalitas dari awal pemberkasan itu kira-kira berapa bulan ya sampai emang jadi itu? Kalau di kami sih amannya kami bilang paling cepat itu 6 bulan karena udah nggak berani cepat lagi kami ya, karena memang tadi banyak sekali aturan. Begitu juga di Kemenak wilayah, Kemenak Pusat pun sekarang aturannya berkasnya banyak ya. Kalau sebenarnya kalau berkasnya cepat bisa cepat, cuma kadang-kadang orang tua diminta ini belum ngirim-ngirim gitu ya. Jadi kami agak terkendala di situ ya. Jadi kami estimasi kurang lebih 6 bulan lah. Jadi kalau yang mau berangkat tahun depan bulan Juli Agustus dihitung aja mundur ya, dihitung mundur. Ya, dihitung mundur berarti sekitar bulan Januari ya Ustadz. Betul, kurang lebih seperti itu. Lebih awal lebih bagus ya, karena mengantisipasi adanya lagi perubahan regulasi tadi ya. Nanti khawatir di Kemenak Pusatnya ada perubahan regulasi lagi. Jadi ini kami berusaha semaksimal mungkin mengikuti seluruh tata aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Mesir. Yang disampaikan tadi Ustaz Salahuddin, Ustaz Abdullah bahwa ini bukan dari mediator ya. Wah jangan-jangan mediatornya nih bikin ribet nih, larinya bikin ini berubah lagi gitu ya. Bukan ya, kami sama sekali tidak ada maksud untuk mempersulit atau memperlama adik-adik berangkat ya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin adik-adik itu berangkat dengan cara yang aman, dengan cara yang baik, dan terjamin hak-haknya selama di Kairo. Ya, bisa aja nanti kalau mau nih besok berangkat nih, terutama visanya udah keluar, visa pelajar umumnya. Tapi nanti ujung-ujungnya di sana nggak bisa daftar ke kami juga ya, nanti komplainnya gitu ya. Nah, maka di sini untuk para orang tua, terutama mohon maaf untuk yang kemarin sudah mengajukan visa pelajar, ya, ada 10 orang dari Markas Quran, ya itu tidak ada niat sekalipun kami untuk memperlama pemberangkatan, menghambat pemberangkatan, tapi kami menunda ataupun yang menunggu regulasi ini sampai adik-adik itu berangkat dengan regulasi yang tepat, cara yang tepat dan juga aman di situ. Ya. Ya, baik, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan? Ini ada Dian Mardiansa, silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ustaz Khairul Anam. Silakan. Ini ada pertanyaan Afan baru masuk. Bolehkah minta materinya di-share? Materi apa ya? Lagi ya, ini bukan dari seminar atau apa ya, ini semacam teknis pemberangkatan terkait informasi. Kalaupun ada materi yang terkait informasi tentang Al-Azhar atau aturan-aturan baru dari KBRI Kairo, maka Ibu Bapak silakan ikuti Instagramnya KBRI Kairo. Yang maklumat tadi yang Ustadz Khairul Anam kasih tahu itu diambil dari Instagramnya KBRI Kairo.
Jadi Bapak Ibu silakan ikuti. Kalau mau komen, semua unek-uneknya dituangin di situ saja. Gitu. Kenapa, kapan, semua di situ. Gitu. Bahkan itu tadi yang aturan yang Ustadz Khairul Anam ambil dari Instagramnya itu tidak bisa dikomenin, Bu. Gitu. Jadi setiap aturan-aturan di KBRI itu kalau dibuat aturan nggak bisa dikomentari gitu. Kalau kenapa nggak bisa dikomentari ini? Silakan, mungkin bisa ditanya langsung sama KBRI-nya. Dan yang menjadi poin itu penting di aturan yang Ustadz Khairul Anam share ke kita semua, bahwa untuk mendaftar ke Mahat Al-Azhar itu menggunakan visa entry atau visa pelajar. Nah, sementara kita ini datang ke Mahat Al-Azhar bukan langsung direct daftar ke Mahat Al-Azhar, tapi ada namanya kelas dirasah khoso, kelas persiapan bahasa sebelum masuk ke Mahat. Jadi kita daftar dulu ke lembaga dirasah khoso bil Azhar Asyarif. Jadi nggak langsung direct ke Mahat gitu. Nah, info-info kayak gitu seperti itu KBRI tidak share. Tapi kalau ada aturan-aturan baru yang mempersulit urusan kita untuk daftar di Mahat Al-Azhar, di-share gitu. Nah, jadi begini nih, seperti ini nih, kita mengalami dia buat aturan, dia nggak bisa mencari solusinya. Kalau kita tanya bagaimana untuk mendapatkan visa, dia pasti nggak bisa menjawab, begitu. Padahal Bapak Ibu semua, seperti yang tadi juga itu Ustadz Khairul Anam itu share, itu datang ke Mahat Al-Azhar itu pakai visa turis ya atau visa kunjungan ya, itu bukan untuk warga negara Indonesia aja tapi buat warga seluruh dunia ya, warga muslim seluruh dunia gitu. Jadi nanti saya berpikir selalu optimis, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, insya Allah nanti dengan doa Bapak Ibu semua nanti kita berangkat sebelum bulan September insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Salahuddin. Ada lagi tadi atas nama Dian Mardiansyah? Selama menunggu proses selesai rekomendasi dan lain-lain, sebelum berangkat calon santri Mahat, apa ada pembelajaran secara online? Oh, kalau pembelajaran online itu dikembalikan ke mediator masing-masing gitu. Ya. Silakan mungkin Ustadz Khairul Anam mau mengomentari itu. Tadi ada sebentar tadi ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bapak Dian Mardiansyah, Ustadz. Ya. Jelas suara Ustadz ya? Jelas insyaallah. Saya ingin bertanya ini, Ustadz. Beberapa anak kita itu kan dari data ya, dari dokumen itu sudah dari sebelum Idul Fitri sudah ada rekomendasi dari Kemenak Pusat ya. Tinggal bukan visa. Terus ada beberapa kali berubah peraturan dari tadi visa pelajar umum menjadi visa pelajar khusus ya. Terus kaitannya dengan pembatasan ya. Jadi dari KBRI tadi dibilang dibukanya hanya di bulan September dan Oktober ya Tat ya. Betul. Betul nah, Pak. Maksudnya September Oktober itu pemberangkatannya atau bagaimana ya Tat? Bukan. Jadi gini izin Ustaz Salahuddin ya menjelaskan sedikit. Ya silakan Ustaz. Ya, jadi yang tadi yang kita share lagi nih. Jadi untuk mendaftar di Mahat Al-Azhar itu ada 3 poin Ustaz yang dibutuhkan. Untuk dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz Salahuddin bahwa ini berlaku untuk seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia, siapapun umat Islam yang ingin mendaftar ke Mahat syaratnya cuma 3. Ya. Yang pertama itu adalah paspor ya, paspor yang masih hidup ya, valid paspor. Kemudian visa turis atau valid tourist residence. Yang ketiga rekomendasi dari KBRI. Nah, ini rekomendasi KBRI, rekomendasi dari masing-masing kedutaan. Nah, sehubungan kita ada aturan mendapatkan rekomendasi dari KBRI,
otomatis KBRI yang membuat aturan bagaimana mereka mengeluarkan surat tadi. Aturannya yang tadi berubah-berubah ya. Awalnya adalah mengeluarkan rekomendasi hanya yang menerima sudah ada Kemenak Pusat, karena dulu sebelumnya nggak ada Kemenak Pusat. Kemudian berubah lagi bagi yang sudah mendapatkan visa pelajar ya, tapi nggak disebutkan visa pelajar apa. Kemudian berubah lagi bagi yang mendapatkan visa pelajar Al-Azhar. Plus ditambahkan ketentuannya, dikeluarkan rekomendasi itu bulan September dan Oktober. Jadi rekomendasi dari KBRI mereka hanya mengeluarkan bulan 2 saja, September dan Oktober. Maka kita berangkatnya sebelumnya atau maksimal September ya. Kalau kita berangkat ke Kaironya September, itu masih bisa pengajuan bulan September atau Oktober untuk dapat rekomendasi tadi. Rekomendasi ini kita bawa ke Mahat Al-Azhar untuk mendaftar. Seperti itu. Apakah dipahami, Ustaz? Oh, jadi tetap bisa berangkat sebelum September ya, Tat ya? Iya, tapi khusus tadi visanya yang sudah pelajar Al-Azhar. Yang kita sedang upayakan saat ini adalah pengajuan visa pelajar Al-Azhar bagi peserta-peserta yang pertama sudah kemarin itu sudah mengajukan ya visa pelajar visa umum, tapi kemudian direvisi lagi visa khusus. Itu terutama yang itu. Dan yang kedua bagi yang sudah keluar Kemenak Pusatnya. Begitu. Nah, itu ada kemungkinan itu nggak keluar nggak, Tat? Visanya itu. Bisa diulang lagi, Pak? Apakah ada kemungkinan tidak bisa keluar itu visanya, Tat, kalau seperti itu? Kan sudah mengajukan ini ya, visa pelajar khusus gitu kan? Saya jawab ya Pak ya, Ustadz Subhanallah, saya izin ya. Silakan. Pak Dian Ardiansyah. Nah, untuk sekarang ini kita Pak, kita lagi jadi kita belum mengajukan lagi ke kedutaan Pak untuk pengajuan visa khusus Al-Azhar. Nah, sekarang kita lagi mengajukan ya nama-nama yang mau berangkat ini kita ajukan dulu ke Al-Azhar untuk mendapatkan semacam ISOL. Nah, ISOL itu sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan visa Al-Azhar di kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Seperti itu, Pak. Jadi sekarang kita ini lagi mengurus proses pengajuan nama untuk mendapatkan semacam ISOL di Al-Azhar, ya. Seperti itu, Pak. Berarti bisa dipastikan kalau ISOL itu sudah didapatkan, seharusnya KBRI bisa mengeluarkan gitu ya, Tat ya? Maksudnya seperti itu, Tat? Ya, jadi sekali lagi, Pak. Pak, ya. Sekali lagi Pak, kita tidak bisa memastikan apapun ya terkait ini bisa atau tidak atau seperti apa. Tapi sejauh ini kita ikuti secara prosedural. Ya. Kalau KBRI-nya maunya seperti ini, kita ikuti secara prosedural. Ya. Jadi nanti adanya semacam ISOL itu untuk mengajukan ke kedutaan. Kemudian apakah itu bisa diterima atau tidak, ya nanti tergantung lagi dari Amin Daulah. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, bukan tidak terima, mungkin itu harus tunggu lagi. Seperti itu, Pak. Jadi itu hak sepenuhnya dari pihak keamanan di Mesir. Gitu. Ya, sedikit tambahkan tadi bahwa kalau dari Al-Azharnya ataupun dari pihak Mesirnya sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya. Jadi sebenarnya kalau dari Mesirnya itu nggak ada masalah apa-apa. Mahat Al-Azhar tidak ada perubahan regulasi ya. Tadi 3 itu nggak ada perubahan. Yang ini kan berubah ini di KBRI-nya gitu ya. Di KBRI-nya yang kita berusaha mengikuti aturan yang dibuat oleh KBRI. Jadi kalau di Mahat Al-Azharnya atau di Kaironya itu nggak ada perubahan apa-apa. Cuman di KBRI-nya yang ada perubahan sehingga kita ngikuti. Nah, KBRI pengennya pakai visanya pelajar Al-Azhar. Sedangkan syarat visa Al-Azhar itu kan nama kita sudah harus daftar. Kalau yang tingkat universitas, kenapa bisa berangkat langsung dapat dengan visa pelajar atau visa mahasiswanya ya? Karena seleksinya sudah dilakukan di Indonesia. Jadi ketika sudah lulus, maka mereka akan dinyatakan sudah langsung diterima
Sedangkan kalau Mahat ini kan nggak ada seleksi di Indonesia, nggak ada sistem pembelajaran apapun di Indonesia. Sehingga bagaimana cara kita bisa mendapatkan ISOL tadi atau tanda diterima di Mahat Al-Azhar? Maka kita ajukan ke Mahat Al-Azhar tadi untuk nama-namanya dikeluarkan ISOL ini. Sehingga nanti ISOL ini yang dibawa ke kedutaan besar kedutaan Mesir ya di Jakarta untuk pengajuan visa pelajar Al-Azhar. Setelah mendapatkan visa pelajar Al-Azhar, baru kita berangkat ke Kairo, lalu bawa visa pelajar Al-Azhar tadi ke KBRI bersama dengan Kemenak Pusat ya, paspor untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, begitu dapat rekomendasi, itu yang didaftarkan ke Mahat Al-Azhar. Jadi ini ada beberapa aturan yang saling terkait ya. Kita mau daftar Mahat harus ada KBRI. KBRI mau ngeluarinnya harus pakai visa pelajar Al-Azhar. Otomatis kita minta dulu ke Mahat Al-Azhar. Nah, nanti setelah Mahat Al-Azhar keluar ISOL-nya, kita ajukan ke Kedutaan Besar Mesir di Jakarta untuk mendapatkan visa pelajar tadi. Adapun apakah dijamin bisa keluar, ya ini lagi-lagi masalah ketetapan dari Mahat Al-Azhar. Karena kan yang daftar itu tidak hanya dari Indonesia saja, seluruh dunia. Maka mohon bersabar ya, karena dahulu pun kami ada peserta yang mendaftar ke kami ya tahun 2019, itu beliau ikut seleksi Kemenak ya tahun 2019. Qadarullah ternyata tidak bisa berangkat karena pandemi ya. Jadi menunggu hampir 3 tahun, 2019, 2020, 2021. Nah, baru kemudian beliau ternyata karena udah lulus Kemenak tapi karena nggak berangkat daftar di kami ikut jalur Mahat lagi. Jadi bayangkan beliau harus menunggu selama 2 sampai hampir 3 tahun untuk bisa berangkat. Nah, ini kita insya Allah dengan seluruh aturan yang kita ikuti, aturan yang kita laksanakan, sebenarnya nggak ada masalah yang berarti ya, insya Allah. Cuman karena regulasinya yang berubah, otomatis kita ngulang lagi ajukannya. Itu yang bikin lama, yang bikin prosesnya agak lama. Karena kalau untuk pengajuan visa pelajar aja kan itu butuh waktu. Tadi ya dari Amin Daulah atau keamanan Mesir kan ngecek dulu, ini beneran nggak, valid nggak datanya, dia bukan teroris, dia bukan macam-macam. Jadi akan dicek, itu lebih lama dibandingkan kalau pengajuan visanya visa ziarah. Ya kalau visa ziarah kan cuman seminggu 2 minggu ya, maksimal sebulan. Tapi kalau visa pelajar kan bertahun-tahun. Mereka ngecek dulu latar belakang anaknya ini yang bikin lama. Ya, maka pengajuan visa pelajar yang bikin lama itu adalah dari pengecekan international security di Mesirnya, seperti itu. Ya, jadi memang ini kayak kita mohon maaf ya, karena kita daftar pemberangkatan ke luar negeri ya, jadi kita ikutin regulasi 2 negara. Negara di Indonesia dan negara di Mesir. Intinya kami seluruh mediator maupun dari Aslima ya pasti ingin yang terbaik untuk anak-anak. Pasti ingin anak-anak itu aman dan tentram di Mesir. Nggak ingin nanti di sana terlunta-lunta ya. Bahkan ada peserta kami qadarullah paspornya hilang di Kairo, itu alhamdulillah kawan-kawan di sana itu sigap dan cepat untuk membantu proses pembuatan dokumen baru untuk paspornya. Wah, sangat cepat sekali. Nah, jadi semua itu dibimbing, dipandu oleh kawan-kawan alumni-alumni senior-senior Al-Azhar. Adapun yang di Indonesia, ketika memang dirasa kok prosedurnya lama ya, maaf ya, mohon di ini kesabarannya, ikutin semaksimal mungkin. Kalau memang butuh waktu untuk ngikutin kegiatan-kegiatan dulu, misalkan kursus bahasa Arab, terkait dengan kursus bahasa Arab, insya Allah kalau dari Markas Quran akan mengadakan pembelajaran online ya, pembelajaran online, offline pun ada ya, offline pun ada, online ada. Yang pengen offline itu ada di Cipanas Cianjur atau di Sukabumi juga ada ya. Kalau yang ingin online, nanti ada setiap hari Selasa dan Jumat. Pengajarnya insya Allah ada Ustadz Asnawi. Beliau alumni dari Markas Lugos Syekh Said Kair. Seperti itu kurang lebih.
Salam dulu Ustaz Anas. Jadi ini sebagai terakhir mungkin ini ya, sebagai tambahan dari saya Ustadz Khairul Anam. Silakan. Kalau ada yang bertanya kenapa di syarat itu tidak Al-Azhar tidak menuliskan bahwa syarat berangkat itu harus menggunakan mediator. Apakah harus ada markas Quran, ada Al-Fajr Center, harus ada Helwa Center, dan lembaga-lembaga lainnya? Tidak perlu. Sebab itu syarat untuk mendaftar di Mahat Al-Azhar itu hanya 3. Pertama, umurnya minimum 12 tahun, ya, punya ijazah, minimal sekolah dasar, ya. Terus kedua ada paspor dan entry visa turis. Itu saja. Jadi pertanyaannya, kalau kita nggak perlu pakai mediator, boleh. Itulah sebetulnya hakikatnya Al-Azhar mau mempermudah kita. Siapa aja yang datang ya umat muslim di seluruh dunia, Al-Azhar selalu welcome. Gitu. Kita adanya mediator di sini tuh tugasnya hanya membantu gitu. Sekalipun nanti ya dipersulit ini lagi ya. Nanti kita dipersulit segala macam, mediator inilah semuanya bisnis segala macam. Pertanyaan saya, apakah KBRI mau membantu pengurusan kita dalam mendaftar calon-calon kader ustadz dan ulama ini di Mahat Al-Azhar? Kalau memang mau, kita sepakat semua mediator siap membantu KBRI dalam proses pengurusan dan pemberangkatan ke Mahat Al-Azhar. Jadi KBRI nanti atau pemerintah kita tidak ada alasan lain, tidak ada alasan lagi untuk mempersulit ya proses pemberangkatan kita gitu. Karena di negara Malaysia, di negara Singapura, ya, negara Thailand, orang yang mau belajar di Mesir itu langsung datang pakai visa turis. Ya, langsung dikasih surat selembar sama ketua pelajar yang ada di Mesir, langsung daftar, tunggu namanya, diterima, langsung belajar. Seperti itu. Itu di negara-negara lain. Oh, isu pembeludakan karena kita kan muslim terbesar di dunia gitu. Ya, pembeludakan itu berapa gitu. Angkanya berapa gitu. Kita ini enggak sampai 1000 orang ya yang kita berangkatkan setiap tahunnya ke Mahat Al-Azhar. Jadi Bapak Ibu, saya penjelasan saya ini semoga dapat dipahami bahwa adanya kita mediator ini bukan untuk mempersulit seperti apa, menunda-nunda atau seperti apa. Ya adanya seperti itu. Sebab tadi saya sampaikan kalau mau ikut materinya ikutin di Instagramnya KBRI gitu. Kalau mau komen kenapa, bagaimana, semua kenapa terus komen di situ. Itu pun tidak bisa dikomentarin Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi saya saya mungkin nggak bisa ngomong panjang-panjang pasal ini karena ini syarat juga dengan politik gitu. Jadi mohon doanya. Semoga ini urusan kita dipermudah dan teman-teman semua bisa terdaftar di Mahat Al-Azhar. Amin. Jazakumullah khairan. Siap, jazakumullah khairan Ustaz Salahuddin. Lanjut. Jazakumullah khairan Ustaz Abdullah. Ini. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Soalnya ya beliau yang mengkoordinir pengajuan visa ke kedutaan Mesir ya dari mediator dan saat ini Ustaz Abdullah silakan. Jazakumullah khairan Ustaz Abdullah atas kesediaannya mengisi waktu hari ini dan juga Ustaz Solah juga sudah sedianya. Dan juga tadi karena qadarullah Ustaz Yumna masih berhalangan hadir diwakilkan ya insyaallah. Baik, mudah-mudahan ada penjelasan cukup rinci dari penjelasan dari Ustaz Abdullah dan juga Ustaz Salahuddin bahwa seluruh mediator ya tidak hanya kami saja sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan sebenarnya ini bukan kendala ya, bukan kendala. Kalau kami sih menyampaikan bukan kendala, tapi ujian untuk kita agar anak-anak adik-adik itu bisa mendapatkan faidah yang lebih baik, kita ikuti regulasinya. Nah, maka di sini kalau ada mungkin terasa lebih lambat, ya itu bukan kami sengaja ya. Wah ini markas Quran atau siapapun ini sengaja lambat-lambatin, kok nggak segera berangkat? Kalau mau berangkat sih sebenarnya gampang aja ya. Yang udah keluar visanya
berangkat, tapi di sana nanti bengong aja gitu ya. Nggak bisa daftar, ujung-ujungnya kan masalah juga ya. Nah, maka di sini kami berusaha semaksimal mungkin untuk membantu ya memenuhi atas apa-apa yang menjadi aturan dari KBRI maupun dari pemerintah Indonesia. Kalau tadi Mahatnya nggak berubah aturannya, syaratnya gampang banget masuk Mahat, umur, paspor, visa turis, udah. Malaysia nggak ada tuh wajib KBRI, nggak ada segala macam. Singapura nggak ada segala macam. Ya qadarullah, wallahu alam ya. Kenapa Indonesia bisa sesulit ini? Wallahu alam bisawab. Kita doakan ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah, dibukakan hatinya bahwa kita nih anak di sini mau berangkat jadi ulama kok, bukan jadi berandalan gitu ya. Mereka mau berangkat menjadi ulama yang nanti balik ke Indonesia mencerahkan bangsa ini dengan ilmu-ilmunya, bukan jadi berandalan gitu ya. Masa harus kok dipersulit. Insya Allah kita sama-sama selalu doakan, mudah-mudahan ini menjadi jalan yang terbaik dan juga menjadi kemudahan untuk kita semua. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Ya tadi ya, bahasa insya Allah akan diadakan Selasa dan Jumat, insya Allah pekan depan sudah mulai. Kemudian kalau yang sudah di Mesir untuk mendapatkan visa pelajar, bagaimana? Hubungi mediatornya masing-masing. Ya, hubungi mediator masing-masing. Sebenarnya kalau udah keburu di Mesir, nah tadi itu berangkatnya gimana? Ya, saya kan kalau markas Quran, insya Allah kalau yang sudah di Mesir akan diupayakan. Kalau tadi lobby-lobby yang kemarin sudah berangkat dan juga ternyata qadarullah belum bisa mendaftar, sedang dalam tahap lobby ya. Siapa tahu kalau duta besarnya diganti aturannya lebih mudah ya, mudah-mudahan yang mengganti nanti mudah-mudahan bisa yang pro ya dengan pendidikan Islam insyaallah. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Oh ya Ustaz Nur Fatoni, ahlan sahlan. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, silakan. Iya, ini Anda mau tanya aja terkait dengan ada yang belum ada rekomendasi dari Kemenak itu. Artinya rekomendasi dari Kemenak kan belum keluar itu. Ya. Apakah itu bisa barangan keberangkatannya dengan teman-teman yang lain di Agustus atau di September itu, Ustaz? Kalau belum keluar nggak bisa ya, harus keluar dulu Kemenak pusatnya. Oh, jadi Kemenak pusatnya keluar baru bisa dipastikan di Agustus ini ya? Betul. Jadi harus Kemenak pusat dulu baru pengajuan visa, karena nanti PR-nya jadi dua kalau Kemenak pusatnya belum keluar ya. Jadi kita terburu-buru karena visa itu kan ada batas waktunya ya, kalau nggak dipakai diangus gitu ya. Nah sedangkan kalau Kemenak pusat dia nggak ada batasnya. Kita dapat Kemenak pusat sekarang, berangkatnya tahun depan nggak masalah. Tapi kalau visanya sudah keluar sekarang, berangkatnya tahun depan nggak bisa gitu ya. Jadi harus satu-satu. Oh iya. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Wah iya. Baik, ahlan, silakan yang mau keluar boleh, yang mau tanya-tanya dulu boleh ya, saling silaturahim. Insya Allah, karena semua pastinya demi anak-anak kita ya, demi anak-anak kita, adik-adik kita yang terbaik, kita usahakan seoptimal mungkin. Assalamualaikum Ustadz, saya bundanya Yordan. Oh Bunda Yordan, ahlan wassalam Bun. Iya Ustadz, iya, mau nanya aja, jadi statusnya anak saya yang teman Yordan yang 10 orang itu udah sampai mana gitu? Ya, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Salahuddin ya, bahwa anak-anak yang tidak hanya dari markas ya, yang kemarin sudah pengajuan visa pelajar umum, itu sudah tinggal terbit doang visanya, tinggal diambil. Qadarullah berubah lagi aturannya di Bun. Ya. Kalau dulu kan kita pengajukan pakai visa pelajar, visa ziarah ya, sudah terbit tuh visa ziarahnya, tinggal berangkat aja. Qadarullah aturannya berubah pakai visa pelajar. Nah, ketika sudah kita ajukan visa pelajar, qadarullah berubah lagi. Jadi dalam waktu sebulan ini KBRI itu sudah mengubah aturan 2 kali. Yaitu dengan aturan visa pelajar, yang kedua dengan aturan visa pelajar Al-Azhar. Nah, dulu kan saya sampaikan ya, ini anak-anak akan diajukan visa pelajarnya non Al-Azhar begitu ya.
Ya Iya. karena aturannya dari KBRI cuman menyaratkan syaratnya visa pelajar aja, tidak disebutkan visa pelajar Al-Azhar. Nah, baru bulan kemarin ya, itu KBRI merevisi lagi aturannya bahwa wajib pakai visa pelajar Al-Azhar. Nah, ini jadi kita otomatis berusaha, sudah kita lobby nih KBRI, ini udah mau ganti visa pelajarnya, tapi yang non Al-Azhar, visa pelajar umum. Tapi nggak mau, ya mereka maunya ngikutin apa yang aturan mereka. Kalau dipaksa berangkat, misalkan udah nggak apa-apa berangkat pakai visa pelajar umum aja, kami khawatir nanti akan ada kendala lagi. Anak-anak nggak bisa diproses pendaftarannya karena syarat dari Ma'had Al-Azhar, syarat dari KBRI harus pakai visa pelajar Al-Azhar. Seperti itu, Bun. Tadi kami sudah sampaikan, mohon maaf. Jadi sekarang proses lagi gitu, Ustaz. Artinya pemberkasan lagi. Betul, cuman pemberkasannya nggak perlu kirim berkas baru karena kami pakai berkas yang sudah ada. Itu harus minta ISOL dulu. ISOL itu tanda anak-anak ini rekomendasi dari Kairo, dari Ma'had untuk mengajukan visa pelajar Al-Azhar. Kalau nanti Jadi, sore balik lagi, proses sekarang lagi mengajukan ISOL dulu. ISOL itu surat rekomendasi dari Al-Azhar untuk mendapatkan visa pelajar Al-Azhar. Nggak usah. Bukannya dulu pernah waktu awal tuh Ustaz yang namanya LOA bukan? Kan dulu katanya nunggu dari sana dulu, dari Mesir dulu. Jadi memang berubah aturannya. Dulu waktu tahun 2019-2020 memang pakai LOA. Nah, menjelang tahun 2021 nggak pakai LOA, tapi pakai Kemenak Pusat. Nah, kemudian aturan berubah lagi. Dulu yang menghilangkan LOA itu KBRI sendiri. KBRI sendiri tahun 2019-2020 itu KBRI menetapkan nggak usah pakai LOA. Cuma Kemenak Pusat. Kok dulu tahun ini dibalikin lagi. Tapi LOA-nya, kalau dulu kan tujuan LOA itu ke KBRI. Ya. Kalau sekarang minta LOA tujuannya ke kedutaan Mesir untuk minta visa pelajar. Nanti bayar di sini aja, saya lagi di sini. Gitu. Jadi masih dari awal lagi prosesnya ya? Hah? Kenapa? Prosesnya proses visa aja, visa dari ya nggak dari awal, nggak dari Kemenak Pusat. Berarti kira-kira berapa lama lagi tuh Ustaz? Kalau tadi disampaikan Ustaz Salahuddin karena beliau yang memang mengkoordinir seluruh mediator untuk pengajuan visa. Estimasinya itu awal September pemberangkatannya, estimasinya ya. Sebisa mungkin bisa lebih cepat ya, di bulan Agustus, paling lambat estimasinya itu di awal September. Karena sekarang ini sedang pengajuan ISOL itu dulu. Pemberangkatannya, pemberangkatannya itu Ustaz. Berangkatan karena tadi lagi karena kaitannya aturannya minta rekomendasi cuma 2 bulan aja sekarang bisanya, September Oktober. Jadi kalau mau berangkat wajib bulan Agustus atau September. Kalau lewat dari Oktober kita berangkat, itu nggak bisa. Karena harus nunggu tahun depan, September, Oktober untuk pengajuan rekomendasi tadi. Jadi yang tahun depan yang berangkat, kemungkinan pemberangkatan bulan Juli atau Agustus tahun depan. Jadi udah nggak bisa pemberangkatan Januari, Februari, Maret, April, itu nggak bisa. Nggak bisa, berarti itu berlaku juga buat yang kuliah ya? Kalau ini aturan untuk yang di Ma'had Al-Azhar sih. Ya, kalau kuliah kami belum tahu karena yang di kuliah juga berubah lagi aturannya sekarang. Nggak ada seleksi kalau sekarang. Pakai namanya ijazah mu'adalah. Jadi yang bisa kuliah di Al-Azhar hanya yang punya ijazah mu'adalah. Oh gitu. Oh iya. Ada lagi? Udah cukup Ustaz. Makasih. Ya, kalau teman-teman ingin informasi tentang mendapatkan ijazah mu'adalah, sebenarnya markas Quran ada yang kemarin saya sampaikan. Jadi ada, cuma karena kami sempat ditegur karena terlalu masif informasinya keluar, jadi kami tutuplah ya. Ya, jadi kami nggak berani untuk menyampaikan kembali. Tapi kalau ada yang mau informasi silahkan. Ya, ini japri aja ya, di japri aja. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup ya? Ada lagi kah yang mau bertanya? Markas Quran. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan. Saya Ummu Sayyid Fadil Ustadz. Oh ya, silakan. Afan mau nanya untuk yang jenjang SMA ini yang terdaftar sudah berapa nih Ustadz? Kalau terdaftar sih banyak Bun ya. Sekarang ini Nggak, yang maksudnya kampus, yang ikut mendaftar untuk yang tahun ini gitu maksudnya. yang di markas, apa yang dari mediator, semua Ya. mediator? Yang di markas Quran aja Ustadz. Oh, di markas. Jadi Ya. penentuan SMA atau SMP itu bukan kami yang menentukan, dan begitu juga bukan peserta. Tapi nanti ada tes penempatan levelnya di Kairo yang akan ditempatkan apakah dia SMP lagi atau SMA langsung. Jadi wallahu a'lam. Bahkan ada yang dia sudah umur 19 tahun ya, tapi karena nggak bisa bahasa Arab, hafalan Qur'annya nggak ada, dia masuk ke kelas 2 SMP, itu bisa jadi kemungkinan seperti itu. Oh Gitu. iya. Ya. Jadi ijazah kita nggak kepake di Mahat ya, tapi tes penempatan level di sana. Jadi kalau siapa yang SMP, siapa yang SMA, kalau masih belum berangkat belum bisa ditentukan. Baru nanti udah berangkat, dites di sana, oh dia masuk SMA-nya, oh dia masuk SMP baru. Gitu. Oh iya. Iya Ustadz. Syukran Ustadz infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maka dimanfaatkan sambil nunggu proses tadi, dimanfaatkan belajar bahasa Arab, hafalan Qur'annya ya. Bisa mengikuti di markas itu ada online, insya Allah nanti mulai pekan depan, atau yang mukim itu ada di Cianjur atau di Sukabumi ya, ada 2 lokasi yang bisa kami rekomendasikan. Atau yang pengen ke Pare, ke Kediri, di kursus bahasa Arab Pare ada juga ya. Assalamualaikum Di Ustaz kampung Khairul. bahasa Arab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Ya, Ustaz Khairul cuman masukan aja nih. Jadi kemarin Rakan itu ketemu dengan temannya, adik kelasnya di Gontor. Iya. Itu anaknya pinter, masya Allah. Saya juga kagum juga ya. Dia itu pada saat tes bahasa Arab mumtaz. Alhamdulillah. Mumtaz, jadi langsung masuk Mahat. Oh. Tapi masuk Mahatnya itu kelas 2 SMP. Seharusnya dia selevel kelas 1 SMA. Itu aja sih. Ya. Itu aja yang saya takjub gitu loh. Iya betul Bun. Jadi memang semahir-mahirnya bahasa Arab di Indonesia belum tentu bisa saat berhadapan langsung dengan penguji orang asli sana ya. Jadi kadang-kadang grogi, kadang-kadang juga gugup. Itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Tapi itu dia nggak masuk kelas bahasa lagi, langsung ke Gitu. Mahat. Tapi jadi di nggak Mahat. Mahatnya itu dia kelas 2 SMP. Dia langsung masuk ke 2 SMP. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cuman itu kan seharusnya dia level SMA ya. Kalau kelas 4 di Gontor itu kan SMA ya. Itu aja sih. Yang kagum maksudnya satu dia bisa melewati kelas bahasa, tapi dia masuknya kelas SMP gitu aja. Luar biasa banget gitu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan. Ya, silakan. Tanya. Ya, saya orang tuanya Haji. Orang tuanya Haji Haidar. Ada Haidar ya? Iya. Iya. Tadi saya di mobil dalam jalan dari Payakumbuh ke Padang, ini sudah di bandara sekarang. Menuju Jakarta. Ini tadi ada kendala sinyal, jadi kurang jelas. Ya. Jadi soal ketentuan bahwa seluruh santri di asrama itu sudah ada kos jadi artinya santri yang sudah ada di kos ditarik kembali gitu kan. Seperti itu. Ya. Yang sudah di kosan ya. Ya itu memang karena regulasinya aturannya wajib asramanya baru sekarang, kita belum bisa memastikan yang udah ngekos kemudian harus balik ke asrama itu belum bisa kami upayakan karena udah pada lepas semua kan yang kalau sudah ngekos gitu. Nggak mungkin juga kita tarik paksa gitu ya. Jadi khusus yang baru mau berangkat aja yang kami berlakukan wajib asrama seperti itu. Oke. Tapi yang kos ini apakah harus masih ada kontrol pengawasan dari pasukan terhadap mereka, bagaimana keamanan mereka? Apakah ada pengawasan?
Kalau yang asrama apa yang ngekos? Yang ngekos. Kalau yang ngekos tadi di luar kemampuan kami untuk pengawasan, karena kan ngekos dia sifatnya personal ya. Jadi kita nggak berani menjamin. Tapi kalau dibantu, pasti dibantu. Misalkan ada kendala apa, pasti kami bantu. Tapi kalau terkait pengawasan, kemudian controlling harian, susah juga kami ngontrolnya karena kan bukan di wilayah asrama kami gitu ya. Terus yang kedua saya tadi terkait dengan kondisi haji. Tadi saya samar-samar bicaranya karena secara khusus seperti di jalan. Jadi memang di sana itu kondisinya semakin kurang kondusif ya, karena ada sekarang kan sudah dipegang oleh militer. Karena orang sipil itu tidak puas juga hingga akhirnya ada demo. Dan ketika demo terjadi maka jaringan internet ditutup, perkuliahan juga kadang-kadang terganggu. Jadi agak susah untuk menghubungi ya. Kondisinya stabil lagi seperti dulu. Karena itu sekarang haji di sana dalam posisi menunggu untuk ke Mesir. Dia tidak pegang paspor, tidak ada visa. Yang saya khawatir adalah ketika ada razia oleh pihak keamanan Sudan terhadap warga asing. Karena warga asing itu kan bekalnya itu paspor sama visa. Betul. Saya khawatir kalau ada razia, akan dikena hukum di sana. Itu saya sangat berharap tadinya segera gitu, segera bisa Mesir jadi terlepas dari hukum nanti di Sudan. Tapi penjelasan tadi adalah aturan baru, pakai bisa pelajar khusus. Pelajar khusus. Khusus pelajar ya. Berarti ada pembuatan baru lagi, pengajuan baru lagi. Betul. Dan itu berapa lama proses dari pengajuan dan bisa berangkat? Ya, karena yang kondisi yang saya di sana itu tidak bisa juga menjamin kondisinya aman karena kan sedang bergejolak. Gimana Pak? Ya, tadi kami pun sudah menyampaikan ya ke perwakilan Aslima bahwa ada adik kita ya, ada Ananda Hadi Haidar ini adalah mahasiswa dengan kondisi yang kita ketahui lagi kurang kondusif ya keamanannya, dan apalagi dengan ditambah paspornya kan ada di kita karena untuk pengajuan visa gitu ya. Tapi qadarullah memang karena kalaupun mau diberangkatkan ke Mesir ya, misalkan tetap mau diberangkat ke Mesir ya bisa, tapi nggak bisa daftar ke Mahat ya. Nah nanti kalau nggak bisa daftar ke Mahat harus ya balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi inilah nanti pilihan dari orang tua maupun hadi, langkah yang mau diambil seperti apa. Ada dua pilihan sih kalau tadi yang disampaikan ya. Kalau memang masih bisa menjaga ataupun antisipasi ya, kayaknya masih keamanannya masih oke lah gitu ya. Bisa dengan menunggu proses pengajuan visa pelajar Al-Azhar. Targetnya sih akhir Agustus ya atau awal September itu sudah berangkat dengan visa pelajar Al-Azhar. Kalau sekarang lagi proses pengajuan LOA atau ISOL ya. Sebenarnya beda antara ISOL dengan LOA. Ya kalau LOA itu digunakan untuk KBRI ya. Kalau ISOL ini untuk kedutaan Mesir di Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi visa pelajar. Nah, nanti setelah keluar ISOL maka itu akan digunakan untuk mengajukan visa pelajar Al-Azhar. Nah, setelah keluar visa pelajar Al-Azhar baru bisa berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kondisinya ternyata benar-benar buruk dan terlalu riskan lah untuk bertahan, ahsannya mungkin pulang dulu ke Indonesia ya. Nah nanti pulang baru proses pengajuan visa di Indonesia sehingga setidaknya sudah aman lah, tidak dalam kondisi ada di Sudan yang memang sedang bergejolak gitu ya. Nah itu yang dua pilihan, yang terbaik silakan dipilih. Tapi kalau dipaksa berangkat sekarang ini dengan visa yang ada, resikonya tetap nggak bisa ke Mahat Al-Azhar dikarenakan nggak menerima dari KBRI-nya kecuali visa pelajar yang Al-Azhar gitu. Kami pun juga terpaksa harus membatalkan kembali. Sebenarnya sudah keluar, sudah berbiaya kami mengeluarkan visa untuk pelajar umum ya. Qadarullah nggak bisa kepake, ini harus dikeluarkan. Tapi insya Allah untuk yang informasi kemarin terkait dengan tambahan biaya tidak ada tambahan
biaya kecuali yang kemarin sudah kami sampaikan gitu. Jadi ini sudah komitmen kami untuk membantu adik-adik dan para orang tua sebaik mungkin, dan kami pun mohon maaf ya, kalau ada yang memaksa berangkat dengan visa yang ada, kami gak berani gitu ya. Tapi resikonya tetap harus ditanggung oleh orang tua sendiri atau peserta. Kalau ternyata nggak bisa mendaftar di Mahat dikarenakan regulasi yang tadi. Ya, jadi alangkah baiknya mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Dan ini tidak hanya dialami anak-anak di markas, ada 300 pelajar ya yang kemarin sudah mengajukan visa umum, qadarullah nggak bisa dipakai karena ada aturan baru. Jadi nggak puluhan, ratusan yang mengalami hal yang sama. Dan ini kami berupaya semaksimal mungkin memenuhi apa yang diregulasikan oleh KBRI. Begitu, Ustaz. Jadi silakan dipertimbangkan sebaik-baiknya. Jadi targetnya akhir Agustus atau awal September sudah. Betul. Karena untuk tadi yang KBRI kan cuma ngeluarin rekomendasi 2 kali, Ustaz ya. September atau Oktober. Jadi berangkatnya paling telat September. September. Jadi kesimpulan untuk sementara ini keputusan kami tetap ikuti prosedur dulu. Artinya menunggu di Sudan. Ya mudah-mudahan kondisi masih aman ya untuk haji, walaupun dia tidak sedang tes kita, sehingga dia tidak perlu harus ke Indonesia kalau memang target waktunya Agustus sampai awal September. Ya itu aja kan itu sekarang. Mudah-mudahan ini target ini bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami sangat berharap sekali. Yang sudah mau berangkat itu tidak ada kendala lagi gitu. Walaupun yang menunggu itu ada beban psikologis juga bagi mereka yang menunggu. Ya. Jadi semoga tidak ada lagi menunggu sehingga sesuai waktu akhir Agustus Oktober sudah berangkat. Ya sekarang posisi Adi sekarang masih di Sudan dan dia menunggu di sana untuk kalau sudah selesai visanya dan sudah dikabarkan dan diberangkatkan di pusat. Siap, insya Allah. Jazakumullah khairan atas pengertiannya dan juga para orang tua. Ya tadi jazakumullah khairan, ya kita sama-sama kami pun merasa kepedihan, kesedihan yang sama mengalami hal ini ya. Karena harapannya adik-adik ini langsung bisa dengan cepat meraih impiannya bisa belajar di Al-Azhar Kairo. Namun qadarullah ini ujian yang harus kita lewatin, langkah kesabaran yang sangat diperlukan mutlak ya untuk bisa berangkat dengan cara yang terbaik tentunya ya. Kita nggak mau diam-diam gitu ya. Kita nggak mau lewat jalur yang nggak resmi, tapi setidaknya jalur yang memang bisa aman baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Mesir. Demikian itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Berhubung sudah masuk sholat asar di wilayah Jawa Barat, Jakarta Indonesia bagian barat. Saya tutup pertemuan kali ini. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal bisa menghubungi kami. Kami insya Allah 24 jam siap dihubungi. Ada yang hubungi jam 11 malam, ada yang hubungi jam 1 malam ya. Kalau kedengaran bunyi insya Allah kami akan bangun ya dan juga akan menjawab pertanyaan yang disampaikan di para orang tua atau peserta insya Allah. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang Instagramnya. Yeah.